Lambang ornamen dan hadiah-hadiah sudah datang dari Hastinapura untukmu, Tuan Putri. Lihatlah, Tuan Putri, semua itu ornamen yang indah. Benar, ini sangat indah. Ini menunjukkan status dari Ratu Hastinapura. Saat kau memakai ini, dan kau duduk di atas tahta Hastinapura, kecantikanmu akan semakin luar biasa, Tuan Putri. Aku putri mahkota. Suatu hari nanti aku harus menjadi ratu. Tapi kau tidak punya pengalaman dalam berkuasa, Tuan Putri. Lalu bagaimana caramu melakukannya? Caranya sederhana. Di mana tidak ada pengalaman, kepedulian akan sangat membantu. Dengan kepedulianku, aku akan menangkan banyak hati dari Hastinapura. Saat ini, aku tidak memikirkan rakyat Hastinapura. Karena aku ingin berkuasa di hati suamiku sendiri. Memenangkan hati rakyat mudah, Tuan Putri. Tapi memenangkan hati suamimu, terutama saat dia sendiri seorang raja, itu pasti akan sedikit sulit. Karena semua wanita cantik di dunia pasti akan mengelilinginya. Aku tidak takut dengan persaingan itu. Kalau keadaannya seperti itu, utusan Hastinapura tidak akan sampai ke sini untuk memilih aku. Aku harus mendapatkannya, supaya dengan kecantikanku ini, mata Pangeran Kuru hanya akan melihatku saja. Lalu melalui matanya aku bisa melihat seluruh istana. Bahkan saat ada orang yang diam, dia bisa bicara banyak lewat ekspresi di wajahnya, Pandu. Istriku harus menjadi mataku dan bisa membaca ekspresi di wajahnya adalah keuntunganku. Aku senang, Kak. Karena kau akan segera mendapatkan matamu. Tapi, kau berarti tidak percaya pada adikmu. Tidak, adik. Bukan begitu. Aku sangat percaya padamu. Tapi, kau takkan selalu ada bersamaku. Kadang kau bisa ada di medan perang sebagai panglima tertinggi. Dan kadang, kau harus pergi bersenang-senang. Dan aku butuh mata yang selalu ada bersama denganku, Dik. Terus selamanya. Seorang suami membutuhkan seorang istri di setiap langkahnya, Kak. Seorang istri membantu suaminya dalam hal perkara apapun. Dia membantu suaminya dalam kegiatan keagamaan. Dan menunjukkan padanya jalan menuju penebusan. Kedatangan seorang istri melengkapi hidup seorang suami, Kak. Ini percakapan yang sia-sia, Pandu. Kekuasaan. Kekuasaan adalah yang tertinggi dalam perkara apapun. Itu dasar keagamaan dan jalan menuju penebusan. Itu saja. Tidak perlu seorang istri untuk itu. Bagiku, hal terpenting dari istriku adalah dia bisa memenuhi satu hal yang masih kurang dariku. Itu saja. Tidak ada yang lebih berharga dibanding aku untuk suamiku, Sukda. Dari bagaimana cara ayah yang bertanya pada ibu atas setiap hal, suamiku juga harus bicara denganku untuk setiap keputusannya. Kami akan ajarkan anak-anak kami soal nilai dan kebahagiaan yang baik.
suamiku akan mengajakku berjalan mengelilingi kerajaannya. Dia akan memegang tanganku dan berjalan bersama. Dan aku harus melakukan langkahku di setiap bayangannya. Sebagai kakak tertua dan istri tercinta, perjalanan hidup kami pasti akan luar biasa. Landasan dari semua hubungan manusia adalah harapan. Seorang suami yang bisa mengisi kehidupan dengan keceriaan dan kemakmuran. Seorang istri yang selalu setia dan berdedikasi. Dan kemudian ada anak yang harus selalu patuh dan juga menurut. Manusia. Satu individu biasanya mencintai pasangan yang sesuai dengan harapannya. Tapi harapan sudah ditakdirkan untuk dilanggar. Kenapa? Karena harapan biasanya berasal dari pikiran manusia. Tidak ada lagi manusia-manusia yang belajar dari harapan-harapan itu. Selain dari semua harapan-harapan yang harus mereka penuhi, tapi tidak satupun orang bisa memenuhi harapan orang lain. Dan itulah yang menjadi akar dari sebuah konflik. Semua hubungan pun berubah menjadi sebuah konflik. Kalau manusia berhenti membangun hubungan mereka berdasarkan harapan, dan mereka mau menerima hubungan dengan apa adanya, bukankah hidup ini akan lebih damai dan bahagia? Pikirkanlah hal itu. Sukra. Dengar Sukda, kita baru membicarakan Kak Sangkuni. Dan dia sudah mengirim pesannya sekarang. Banyak sekali kunang-kunangnya. Kau lihat Sukda, Kak Sangkuni telah banyak lakukan hal sulit untukku. Hanya agar kamarku tidak gelap lagi. Kak Sangkuni pasti sudah sampai. Sangkuni, kami sudah menunggumu. Kenapa sekarang kita harus menunggu lagi, Ibu? Tolong, kendalikan amarahmu itu. Sebuah pasukan besar telah datang dari Hastinapura dengan lamarannya, dan Bisma sendiri yang mengawasi mereka. Kita tidak ada pilihan lain selain menerima lamaran itu. Ayahmu pasti akan menjelaskan keadaannya padamu. Siapa yang akan menjelaskan saat ini? Seorang ayah atau seorang raja, Ibu? Sangkuni, seorang raja tidak boleh mengabaikan kewajibannya di istana. Yang kau katakan itu benar sekali, Ayah. Itu adalah tugas keistanaanmu. Untuk menikahkan Gandhari dengan Netra Rastra. Itu adalah tugas keistanaanmu. Dia adalah seorang putri yang memberimu begitu banyak rasa cinta dan juga rasa hormat. Dan kau sudah bersikap tidak adil padanya. Itu hanyalah tugas keistanaanmu. Kau telah membuat gelap masa depan dari adikku. Itu hanya tugas keistanaanmu. Apa gunanya tugas keistanaan? Di mana kau harus mengorbankan keluarga kerajaan? Di manakah kehebatanmu itu sekarang, Ayah? Di manakah kekuatanmu sekarang, Raja Subala?
Atau apa kau telah termakan oleh ketamakanmu untuk mengembangkan kerajaanmu dengan bantuan dari Hastinapura? Dan apa ketamakan itu telah mengalahkan juga cintamu pada putrimu sendiri? Jawab aku. Aku mencintai putriku Gandari juga, nak. Dan aku harus ambil keputusan itu dengan hati yang sangat berat. Karena emosi telah membuatmu buta. Kau harus lupakan emosimu dan pikirkanlah keadaannya. Besok kau akan menjadi raja dari Gandara. Dan sebagai raja Gandara kau tidak boleh buta pada masa depan Gandara. Aku tidak takut dengan Bhisma. Ayah, saat kekuatan gagal, berarti kita harus bisa menggunakan tipuan. Aku bisa menyerang kerajaan Hastinapura dengan menggunakan kecerdasanku hingga seluruh kerajaannya akan hancur berkeping-keping. Aku tidak menghargai kewajiban apapun juga yang akan membahayakan masa depan adik kesayanganku. Bahkan meskipun aku harus melakukan perbuatan yang paling menjijikkan sekalipun. Dengan senang hati aku akan terima neraka. Tapi tidak akan aku biarkan masa depan adikku tersayang menjadi gelap. Dan tidak akan pernah aku biarkan Gandari menikah dengan seorang pria yang buta sejak lahir. Tidak akan pernah. Gandari?